Ya, pemirsa TA TV, di era globalisasi, interdependensi, dan interpenetrasi, berbagai kekuatan bergerak menembus batas-batas nasional yang semakin kabur. Adanya saling keterkaitan isu lokal, regional, dan juga global ini menuntut pemahaman dan kemampuan diplomasi dalam melakukan aktivitas hubungan luar negeri. Nah, kebutuhan akan sarjana diplomasi dan hubungan luar negeri ini mendorong Universitas Slamet Riyadi Surakarta memandang perlu menyelenggarakan program studi hubungan internasional, konsentrasi diplomasi dan hubungan luar negeri. Dan Buletin News Unisri kali ini menghadirkan dua narasumber dari Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Ibu Kristi Damayanti. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Kabar baik? Baik sekali. Iya, baik, luar biasa. Dan ada Ibu Herning Suryo, beliau adalah Ketua Proyek Pendirian Program Studi Hubungan Internasional. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak. Segar sekali ya. Iya, warnanya ya. Ya, dan di sini juga ada teman-teman dari mahasiswa dari Program Studi Hubungan Internasional. Ada beberapa yang hadir di sini. Nanti tentunya kita akan juga berbincang dengan teman-teman yang sudah hadir di studio TA TV untuk ngobrol seputar tema kita, diplomasi. Sudah disampaikan bahwa dengan adanya globalisasi ini, kemudian batas-batas semakin kabur, global village seperti itu, Ibu. Nah, ini sebenarnya seberapa jauh dampak globalisasi ini terhadap Indonesia terutama? Baik, Mbak Dini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat petang dulu untuk semua pemirsa yang ada dimanapun berada. Baik, jadi bahwa memang globalisasi adalah fenomena yang sudah menunjukkan kepada kita bahwa memang interkoneksi, interdependensi ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Nah, bagi Indonesia sendiri, hal ini membuat kita berada pada satu pilihan. Apakah kita akan menjadi bagian aktif atau hanya bagian pasif? Apakah kita mau mengambil keuntungan ataukah kita membiarkan dari interkoneksi ini membuat kita menjadi bagian yang hanya sekedar dependen, tergantung kepada berbagai pihak dalam berbagai aspek, ataukah kita mau berusaha supaya kita mampu mengambil bagian dan justru mengambil manfaat dari situasi globalisasi ini. Ini pilihannya memang tergantung kepada kita, tapi kita juga tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang ada di luar. Sementara kondisi Indonesia seperti saat ini sepertinya lemah ya, Bu, ya, untuk sepertinya lebih mengusahakan untuk membuka prodi ini. Iya, sebenarnya kalau mau bicara tentang sejarahnya cukup panjang dan lama, karena ide gagasan besar ini lahir di tahun 2006. Pada saat itu kami terlibat diskusi, saya dengan Bu Kristi dan beberapa teman, terlibat diskusi dengan Duta Besar Senior Profesor Bur Mauna yang mengetahui persis bagaimana kondisi hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan memang banyak sekali hal-hal yang menjadi kendalanya. Oleh karena itu, Duta Besar tersebut mengidentifikasikan bahwa ini masalahnya karena SDM di daerah tidak atau belum bisa menangani secara benar bagaimana melakukan hubungan dengan luar negeri. Oleh karena itu, gagasan atau ide itu kami sambut. Sehingga kemudian kami buka program studi ilmu hubungan internasional. Konsentrasinya adalah diplomasi dan hubungan luar negeri. Kenapa diplomasi? Ternyata identifikasi masalah dari persoalan itu adalah lemahnya diplomasi. Sehingga kemudian kekhususan itu kita ambil, dan nampaknya memang baru kami yang mengambil konsentrasi tersebut di Indonesia. Jadi kira-kira secara singkat historisnya seperti itu. Oke, kendalanya adalah lemahnya diplomasi. Kemudian setelah dibentuk program studi ini, upaya apa yang dilakukan untuk memperkenalkan prodi ini kepada terutama segmen pasarnya, Bu, mahasiswa, calon mahasiswa, supaya mereka lebih mengenal ini loh, kita itu pengennya menangani kelemahan-kelemahan diplomasi masyarakat kita keluar. Nah, itu bagaimana upayanya? Yang pertama kan tentu mengertikan dulu apa sebenarnya diplomasi itu, karena itu nampaknya selama ini menjadi pemikiran yang belum benar bahwa diplomasi itu hanya miliknya Kementerian Luar Negeri. Seperti itu, padahal tidak. Ketika kemudian kami bersama-sama berdiskusi bahwa berdiplomasi itu dimiliki oleh semua orang, ya, berbagai pihak, dan kita pun juga bisa melakukannya. Apalagi para pemerintah daerah atau pemerintahan kabupaten itu juga wajib memahami dan mahir berdiplomasi, sehingga kemudian melakukan hubungan luar negeri itu tidak ada kendalanya. Sehingga seperti itu. Nah, kalau kemudian apa upaya kami?
selain memengertikan kepada publik tentang betapa pentingnya peranan diplomasi, kami terus-menerus melakukan upaya sosialisasi mengenai diplomasi. Banyak hal yang sudah kami lakukan, seperti misalnya seminar, dialog interaktif mengenai kaitan-kaitan hal tersebut, Mbak Dini, dan lain sebagainya. Oke, baik, menarik sekali Ibu. Ini tentunya erat kaitannya untuk diplomasi dan globalisasi tadi, karena ini memang ketika kita berada di sebuah lingkungan yang sangat global, berarti memang kemampuan untuk berdiplomasi ini sangat mendukung majunya masyarakat itu. Ibu, seharusnya masyarakat kita harus seperti apa sih di era yang semakin global ini, dan dengan apa yang ditawarkan Unistri untuk ini loh, kita kalau bisa melakukan diplomasi, semua urusan tuh jadi gampang gitu. Apa yang perlu dilakukan masyarakat, Bu Christy? Iya, baik. Jadi sekarang ini diplomasi tadi seperti dikatakan Bu Herning, tidak hanya dilakukan oleh sektor pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat termasuk yang ada di daerah, pemerintah daerah, pelaku bisnis di daerah, semua komponen masyarakat di daerah punya kesempatan untuk melakukan ini yang sering dikenal dengan multi-track diplomasi, diplomasi multi jalur. Nah, artinya semua harus bergerak bersama-sama. Ketika sekarang di era globalisasi, kinerja diplomasi itu sangat dipengaruhi bagaimana kondisi domestik yang ada, sehingga faktor intermestik ini, bagaimana aspek internasional berkait erat dengan aspek domestik, ini membuat semua kita yang ada di daerah, yang tidak hanya sekedar di pusat ini, sangat perlu memahami teknik, strategi diplomasi. Kalau tidak, ya itu tadi, kepentingan nasional kita tidak akan tercapai tanpa kemampuan kita berdiplomasi. Seperti itu, Mbak. Baik, dan ini ketika ini diplomasi merupakan milik semua orang. Jadi kalau kita sedikit beralih, Bu, dari tadi yang diungkapkan adalah pemerintahan. Ketika para UKM, ketika mereka akan melakukan ekspor dan sebagainya, pastinya juga membutuhkan itu. Apakah ini juga bisa mereka dengan apa, dengan didukung apa supaya mereka bisa melakukan diplomasi ini dengan baik? Ya, tentu persoalan skill ya, kemampuan untuk melakukan diplomasi. Jadi kadang-kadang diplomasi dipahami menjadi sesuatu yang sulit. Padahal sesungguhnya diplomasi itu bisa saja kita pahami sebagai cara berunding, bernegosiasi, teknik melobi. Jadi kalau kemampuan itu dipupuk, terus-menerus dilatih, saya rasa mereka bisa untuk berlatih, untuk kemudian melakukan berdiplomasi dengan siapapun yang mereka hadapi. Baik, Anda ingin bergabung bersama kami di 02718575555, kami akan segera kembali. Universitas Slamet Riyadi Surakarta, perguruan tinggi yang eksis, menghasilkan lulusan bertaraf internasional, berinovasi dalam pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan berwawasan ekologi manusia, menjunjung tinggi nilai budaya bangsa, berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyelenggarakan pendidikan akademik profesional yang berkualitas, mandiri, transformatif, dan membangun. Universitas Slamet Riyadi Surakarta, unggul dalam prestasi, menyenangkan dalam belajar. Universitas Slamet Riyadi Surakarta, perguruan tinggi yang eksis, menghasilkan lulusan bertaraf internasional, berinovasi dalam pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan berwawasan ekologi manusia, menjunjung tinggi nilai budaya bangsa, berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyelenggarakan pendidikan akademik profesional yang berkualitas, mandiri, transformatif, dan membangun. Universitas Slamet Riyadi Surakarta, unggul dalam prestasi, menyenangkan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sehubungan dengan berakhirnya tugas dan jabatan kami sebagai Komandan Korem 074 Waras Pratama, perkenankan kami, Kolonel Infanteri Abdul Rahman